bagaimana merubah paradigma mindset masyarakat, di mana dengan adanya pemilu langsung ini mindset masyarakat itu sekarang ini pragmatis sekali, tongkat, kemudian berkembang lagi sekarang ekos calon-calan gitu macam-macam ya. Iya, Nah, iya, ini iya. merubah mindset semacam ini bagaimana? Ya, sebenarnya itu sesuatu yang sulit ya, di tengah opini atau pandangan bahwa anggota legislatif yang wakil rakyat ini makin tidak dipercaya ya. Kasus kemarin ya di Komisi DPR RI ketika Pak Mahfud bla 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 ya, sehingga mengesankan memang animo atau geliat masyarakat untuk percaya kepada wakilnya juga sedikit menurun walaupun tidak drastis ya. Kita tahu juga bahwa partisipasi pemilih di Indonesia bahkan di Jember juga itu enggak 100%, sehingga dengan demikian ya kita harus bekerja keras meyakinkan dan Partai Gelora punya satu visi ya. Kita akan menjadi amanah. Tentu untuk menjadi amanah tidak cukup dengan mengobrol janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini media nasional Sinopsis.co.id bersama Dr. Rudolf MSI, Ketua Litbang DPD Partai Gelora Jember. Prosesi pendaftaran bacalek DPRD Jember dari Partai Gelora sudah dilaksanakan tadi jam 16.00. Barangkali ada sesuatu hal terkait dengan pembekalan terhadap para caleg-caleg yang maju melalui Partai Gelora. Monggo Bapak Dr. Rudolf MSI selaku Ketua Litbang DPD Partai Gelora Jember untuk disampaikan kepada publik melalui media nasional Sinopsis.co.id. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi prinsipnya hampir semua kita harus memiliki yang pertama integritas ya, karena bagaimanapun bacalek itu adalah nanti akan menjadi berprofesi sebagai anggota lembaga legislatif. Tentu sebagai wakil rakyat ya harus memenuhi kriterianya. Yang pertama tentu yang bersangkutan harus betul-betul bisa mewakili. Nah, untuk menjadi wakil itu tentu banyak hal yang dipersiapkan, baik secara kognisi ya, secara notion, secara emotion, sikap, attitude, dan motionnya, bagaimana bersikap dan berperilaku di lapangan nanti. Jadi mau nggak mau kita harus membuka diri ya untuk selalu bersama, kemudian menarik simpati, empati, dan seterusnya. Dan yang lebih penting adalah jaringan juga harus dibangun betapapun, karena ini partai baru ya, khusus Gelora ini partai baru, sehingga yang tadinya tidak dikenal harus mengenalkan diri. Jadi orientasi pengenalan kepada pemilih itu harus betul-betul disemangati dengan optimal. Tentu saja banyak hal ya, persyaratan fisik ya, persyaratan secara psikis dan seterusnya itu saya pikir di masing-masing partai sama ya. Tapi prinsipnya adalah untuk menjadi wakil rakyat bukanlah sesuatu yang mudah, tapi juga bukanlah sesuatu yang sulit. Jadi kembali lagi nanti kita ngomong taktik, strategi, dan seterusnya untuk bisa meraup ya, untuk menyelami voter behavior, perilaku pemilih. Jadi arah tujuannya nanti adalah bagaimana pemilih bisa tertarik, bersimpati untuk menentukan pilihannya kepada kita sebagai wakil rakyatnya. Kita dipercaya, oleh karenanya kita harus amanah. Mungkin itu saja ya, secara umum saja. Bagaimana merubah paradigma mindset masyarakat, di mana dengan adanya pemilu langsung ini mindset masyarakat itu sekarang ini pragmatis sekali, tongkat, kemudian berkembang lagi sekarang ekos calon-calan gitu macam-macam ya. Iya, nah, iya, ini iya. merubah mindset semacam ini bagaimana? Ya, sebenarnya itu sesuatu yang sulit ya, di tengah opini atau pandangan bahwa anggota legislatif yang wakil rakyat ini makin tidak dipercaya ya. Kasus kemarin ya di Komisi DPR RI ketika Pak Mahfud bla 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 ya, sehingga mengesankan memang animo atau geliat masyarakat untuk percaya kepada wakilnya juga sedikit menurun walaupun tidak drastis ya. Kita tahu juga bahwa
partisipasi pemilih di Indonesia dan bahkan di Jember juga itu enggak 100%. Sehingga dengan demikian ya kita harus bekerja keras meyakinkan dan Partai Gelora punya satu visi ya, kita akan menjadi amanah. Tentu untuk menjadi amanah tidak cukup dengan mengobrol janji, karena kita partai baru ya, nanti bisa dinilai ya, dilihat lah bagaimana nanti kami dari Partai Gelora apakah kedepannya nanti mampu menjadi amanah atau tidak, nanti masyarakat yang bisa menilai. Tapi paling tidak memang kerja keras kita pada orientasi, jadi memperkenalkan Partai Gelora yang partai baru di pemilu 2024 ini tentu menjadi pekerjaan yang cukup rumit dan membutuhkan pikiran dan seterusnya. Dan saya pikir semua partai sama ya, lama baru sama untuk merecovery anggapan bahwa partai ini kayaknya sudah mulai menurun tingkat responsibility-nya, keamanahannya. Jadi itu menjadi PR bersama, saya pikir. Ini semua kan semacam siklus Pak ya. Jadi masyarakat juga punya peran terhadap pola perilaku dari para anggota legislatif, dan sekarang ini seakan-akan masyarakat suaranya itu sudah dibeli Pak. Otomatis para anggota dewan yang jadi sekarang ini bagaimana mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan, sehingga banyak terjadi para anggota dewan korupsi gitu. Ini yang menyebabkan diantaranya kurang kepercayaan masyarakat. Jadi sama-sama kan ya. Nah ini tugas Partai Gelora juga, bagaimana merubah mindset masyarakat ini. Ya itu makanya kita harus mampu meyakinkan bahwa kita partai amanah. Walaupun politics dalam realitasnya, realism politics itu memang tend to power, padahal power itu tend to corrupt. Jadi kekuasaan itu berkecenderungan kepada korupsi, itu memang teorinya begitu. Dan lagi-lagi ternyata di ranah posterioritas, di empiris prakteknya memang kita sulit menghindari itu. Maka dibutuhkan anggota legislatif yang betul-betul mampu mengawal prioritasnya. Melihat ada distansi kesenjangan dengan di posterioritasnya seperti itu, maka kita harus mampu meyakinkan. Makanya dibutuhkan wakil rakyat yang betul-betul amanah, dan rakyat boleh memantau itu. Kalau perlu lagi janji, tadinya janji bahwa akan amanah, ternyata pada prakteknya nggak amanah. Makanya rakyat masih punya hak, ya, punya hak untuk menggugat lah setidaknya. Setidaknya kalau secara samar kita melihat bahwa kemudian animo masyarakat akan turun untuk itu. Lagi-lagi dengan turunnya animo itu ada yang diuntungkan juga, ya kan? Akan diuntungkan sehingga jumlah pemilih berkurang, sehingga biaya untuk menjadi bagi seorang anggota legislatif semakin minim, ya kan? Tapi terlepas dari itulah, sudah saatnya lah kita sekarang untuk mampu menyuarakan bahwa ya keuntungan kami sebagai partai baru itu ya memiliki opportunity, keuntungan advantage untuk meyakinkan pada anggota masyarakat ya bahwa partisipasi masyarakat apapun keberadaannya, mau tinggi, mau sedang, mau rendah, kita sebagai partai baru wajib. Ini peluang sebenarnya bagi partai baru untuk merecovery ya, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat ya. Betul. Walaupun ini strategi ini masih general ya. Nanti ada strategi-strategi yang lebih spesifik, yang lebih khas ya, tapi itu lagi-lagi nanti akan muncul ketika sudah ongoing, sudah bergulir, baru kita akan menentukan strategi-strategi apa yang bisa memungkinkan ya kepercayaan masyarakat kian hari makin bertumbuh, sehingga ya semuanya wajib ya, mereka punya hak juga untuk mengaudit ya, memonitor kinerja partai dalam hal ini secara informal dan secara formal adalah kinerja dari anggota legislatif, karena bagaimanapun legislator itu kepanjangan tangan dari partai. Iya. Dan rakyat tentu saja yang diwakilinya itu. Mungkin itu Bapak. Dalam? Saya enggak. Saya diberi amanah, nggak tahu ya, katanya sih di WRI, tapi saya nggak tahu, apapun mau amanah nggak didapilkan pun juga nggak masalah. Yang penting kita mampu menyuarakan lah, menggelorakan spirit prudent itu bijak. Dalam bahasa filsafat itu bahwa prudensial itu adalah kebijaksanaan kita, wisdom kita untuk mengawal profesi kita. Bagaimanapun legislator adalah profesi, makanya profesi yang baik itu ada profetik. Profet itu kan nabi ya, logika nubuat, perilaku nubuat itu ya harus betul-betul
diwejantakan atau diaktualisasikan ya seideal mungkin bagaimanapun, karena pertanggung jawabannya nggak sekedar di sini saja, ya kan, kita nanti bertanggung jawab kelak. Iya, betul. Walaupun ini kayaknya klise ya seperti ini, tapi nggak ada salahnya. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Partai Gelora komit untuk itu. Ya. Terima kasih kesempatannya. Sami-sami Bapak. Nggih, mudah-mudahan manfaat. Demikian wawancara media nasional Sinopsis.co.id bersama Ketua Litbang DPD Partai Gelora, Bapak Haji Rudolf. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.